bersama kita tentunya di MK Podcast. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang super duper spektakuler loh, Sobat MK. Yang udah ada di hadapan kita semua. Iya, jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih Kak? Sebelumnya kita tanya dulu, kalian udah siap belum nih kita tanya-tanya? Iya, udah siap belum nih? Ya, sudah. Oke, udah ready ya? Stay tune terus ya buat yang nonton. Iya, jangan sampai bosan, oke? Oke, langsung aja kita kembali ke laptop. Jadi pertanyaan pertama nih, ada kepikiran nggak waktu masuk SMP itu mau di SMK Multikarya? Boleh dijawab dulu kamu. Nah, kalau aku sih nggak kepikiran, karena sebelumnya aku nggak pernah tahu sekolah ini ada. aku kan suka jurusan akuntansi nih dari SD, emang pengen masuk. Memang Terus ada. iya, terus aku juga mau swasta. Aku searching di Google SMK yang ada jurusan akuntansi, itu masuklah SMK Multikarya. Terus aku cari lagi SMK terbaik di Kota Medan. Dan itu ternyata ada SMK Multikarya di barisan keberapa lah itu ya. Tiga Keren ya, MK sampai di Google ya, udah naik ya. Karena akreditasi kita tuh A ya. Iya, berarti belum ada tujuan ya, belum ada planning mau SMK di mana. Aku juga daftar sini gara-gara Google. Google berarti. Udah terakhir banget aku daftar itu, udah mau masuk. Iya, keren. Terus kalau kamu gimana? Aku sih nggak tahu ya awalnya SMK Multikarya ini, karena kan aku pindahan. Oh, pindahan. Masuknya ke sini kan waktu udah kelas 11 gitu kan. Aku pindahan dari sekolah sana masuknya ke sini. Nah, aku pilihnya di sini itu karena kan aku dari swasta tuh, dan cuman SMK Multikarya sih yang dekat dari rumah. Oh, karena berarti milih SMK Multikarya karena dekat dari rumah lah ya. Karena warna-warni gitu kan. Dan tadi kamu serah ya. Iya. Dan saya kira ini dan aku kira tuh kan dulu ini sekolah bukan sekolah, universitas. Universitas. Keren banget. Sekolah kita tuh paling beda. Iya, bentuk sekolah. Siswanya aja berani tampil beda gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Iya. Apa yang kamu ingin dapatkan dalam karir dan pendidikan kalian? Boleh jawab, Rian? Pinginnya sih Nerusin pendidikan. Kalau kata orang tua sih nerusin, disuruh masuk sekolah kedinasan sih, suruh nerusin ke situ. Cuman pinginnya ikut orang tua aja lah. Iya, karena biasanya kalau kita ngelawan kata-kata orang tua bisa jatuhnya nggak jadi apa-apa ya. Tapi kalau dari hati kamu yang paling dalam deh, dari diri kamu sendiri gitu, pengen apa yang kamu dapet di karir kamu? Iya. Pengennya tuh jadi apa sih? Pengennya sukses di masa muda aja sih. Oh, pengennya itu sukses. Terus nggapai cita-cita gitu, ngebahagiain. Kalau boleh tahu cita-citanya apa sih? Ya kan? Jadi pramugari sih. Pramugari ya? Wow. Keren banget ya. Amin. Jadi wanita Tercapai. karir juga. Berarti tamat SMK Multikarya ini mau kuliah dong ya? Iya. Mau ambil jurusan apa tuh Kak? Akuntansi ya. perpajakan. Iya, sama akuntansi. Nah, kalau kakak gimana? Kalau aku pengennya setelah tamat dari SMK Multikarya ini ngelanjut di kuliah sih, Kuliah. sambil kerja. Boleh nggak di-spill universitasnya? Kalau aku pengennya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Umsu ya. Iya. Keren. Itu juga impian aku sih. Pengen terus akuntansi juga sih, dan orang tua juga ngedukung alhamdulillahnya. Pada cinta akuntansi. Iya ya. Keren Tinggi juga. sekali akan akuntansi. Kalau boleh tahu kerjaan yang pengen kakak dapetin apa, yang lebih spesifik dong? Sebutin jadi apa gitu. Pengennya sih aku jadi direktur keuangan ya. Wow, keren banget ya. Kalau di bagian keuangan lah gitu ya. Aku pengen BUMN. Pokoknya berbau-bau uang dong. Iya, bener, aku suka uang soalnya. Gak apa-apa duit nggak Sama banyak. kita ya. semua juga suka. Gak apa-apa duit kita nggak banyak, yang penting megang hidup ya. Ngitungin uang orang. Iya. Bener. Ya udah, semoga cita-citanya pada Bakal terwujud tercapai, ya, teman-teman. iya. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Iya, apa tantangan emosional yang pernah kalian alami ketika kalian ini masih kecil nih? Waduh, pertanyaannya agak gimana gitu ya? Iya sih. Kalau aku dulu tuh pernah nih ya, marah, merajuk ke orang tua. Biasalah anak kecil ya. Oh ya iya kan? sih, waktu masih kecil tuh Aku kesel juga banget sering gitu. Itu mesin orang tuh kesel banget nangis. Namanya masih kecil ya, nggak bisa lah ngapa-ngapain Iya, ya kan. bener-bener. Dan aku tuh pernah tuh, aku dulu punya tas kecil Pokemon warna kuning. Aku bungkus Apa tuh bagaimana apa itu? Aku tas, Pokemon. aku bungkus baju. Kan ada banyak macam ya. Oh, dia mau minggat dulu. Tasnya Pokemon. Kalau boleh tahu itu kenapa Kak? Aduh, biasalah sama orang tua. Karena nggak dikasih mandi hujan sih biasanya. Enggak, bukan nih. Nggak mandi.
Aku juga pernah kejar-kejar sama orang tua gara-gara nggak mau makan ini. Bawa sapu Iya, tuh bener. biasa di Iya, jam bener. Tahu kamu udah jam berapa ini? Iya, Sore itu. disuruh mandi kan. Tapi balik lagi orang tua kayak gitu karena sayang sama Iya. kita. Siapa tahu kedepannya jadi direktur keuangan ya Iya, gara-gara dong. amin. Iya dulu aku Gara-gara males mandi, kejar-kejaran. aku dulu males mandi. Sore aja sih, kalau pagi aku rajin. Iya. Karena mau sekolah. Tanpa disuruh ya kan sikat gigi, dan sikat gigi ya Pak, ya kan. Tapi aku dulu paling susah dibangunin kalau mau sekolah. Jadi ceritanya nggak jadi minggat. Oh, nggak jadi, aku di kamar aja. Mau minggat gimana? Nggak ada duit, masih kecil ya. Ah, emang bener. Kita semua pasti pernah Terus ngerasain itu. iya, terus nanti kan nangis di kamar, aku pengen gede gitu. Rupanya tante Rupanya dewasa. dewasa, Iya. masih pengen kecil. Saya itu rupanya dewasa ya. Kalian pasti pernah ngerasain juga sih. Iya, semuanya ya pasti pernah. Nah, kalau kakak gimana nih? Kalau aku tuh pernah marah juga sih sama orang tua. Kan dulu waktu kecil, biasalah anak kecil minta Iya. itu, lihat itu dikit mau minta Iya, itu langsung. kan. Nah, ada satu barang itu aku pingin banget. Itu memang teman-teman aku udah ada, jadi aku pingin juga kan. Terus tuh orang tua aku nggak ngasih gitu kan. Jadi aku marah lah, merajuk masuk kamar tuh sampai beberapa hari nggak mau keluar kamar sampai beberapa Nggak makan juga? Iya, iya. Terus itu mama aku datang dalam kamar kan ngetuk, tahu anak-anak kalau udah merajuk kan pura-pura gitu kan. Jadi disuruh makan nih, kakak makan lah katanya kayak gitu. Enggak, udah kenyang gitu kan gara-gara nggak dibeliin barang. Nah terus itu karena nggak dibeliin namanya kita teringat-ingat terus kan. Terus itu sakit. Iya, Nah, biasa kalau- gitu ah, soalnya bisa kecil. sakit kan. Nah, Tapi tahu nggak sih ya, nggak usah kan waktu kecil. Sekarang aja udah gede, kalau lihat barang yang lucu, inner chillku itu langsung keluar gitu, inner childnya. Kayak aku pengen itu gitu kan. iya itu tuh sakit kan. Terus itu orang tua beliin barang yang tadi itu. Tapi udah sakit. Terus kan Bimo juga sakit gitu. dulu. Nanti ya sayang kalau udah sembuh mama beliin itu, nanti kita beli ya. Tapi Iya. sembuh dulu, sembuh gitu ya kan. Sembuh. Itu sih, namanya penyakit apa ya? Karena nggak makan mungkin ya di kamar terus. Tapi Enggak. sebenarnya pasti teman-teman semua juga pernah ngerasain. Pernah Kan? kalau pernah Rasanya pasti tuh padahal lapar, tapi Iya. gengsi buat bilang, enggak ah, nggak mau makan. Jadi kan Ya udah nggak terbiasa masuk. gengsi dari kecil ya. Iya, pasti kamu juga pernah kan kak? Pasti pernah. Pernah banget. Oke, next kita kembali ke laptop. Pertanyaan yang keempat nih kak. Pernah dibully nggak pas dulu SD atau SMP atau malah membuli nih? Iya, Ini ini dijawab kak. pertanyaan yang umum ya. Bully atau membuli? Lebih ke ini sih, netral aja sih. Nggak pernah Berarti ngebully dua-dua pernah? juga. Nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah dibully. Cuman kalau misalnya ngebully sih tergantung si orangnya itu gitu. Kalau misalnya dia emang udah nggak cocok lagi ya memang wajib diiniin sih. Dibully. Nggak pernah Waktu ngebully. kapan tuh dulu kak? Play victim aja, play victim. Waktu SMP sih, karena dulu kan SD masih nggak terlalu Polos ngerti, ya? masih polos. Paling kalau SD tuh SMP ngejek-ngejek. sih. Paling tua iya. lah. Terus Kita sama orang lagian tua. kalau misalnya SD kita kayak gini aja tuh di atas meja semuanya pada kenapa? Salah apa ya? Bukan aku kan. Bukan aku ya, bukan aku. Ih, dia nangis gitu kan. Iya. Terus pakai pakaian saplas lagi biar ditanyain kenapa. Ya ampun. Berarti nggak ada sampai kayak dipanggil ke BK gitu ya kak? Enggak pernah. Tapi pernah mukulin orang nggak? Pernah sih sekali. Oh, berarti kalian digarang ya? Enggak, karena emang dia dulu yang cari masalah gitu. Kan kita nggak mungkin nih langsung kita pukul tanpa tahu ini Bentuk kesalahannya, kekerasannya gitu. apa itu? Ya perempuan lah jamba-jambaan kayak gitu. Zaman berarti pernah ya? Pernah. Itu kisah dulu ya guys, jangan dicontoh untuk jadi pengalaman. Tapi kadang nggak semua orang berani kan kak? Iya, benar. Dia biasanya ngadu atau tuh namanya sekarang cepu ya? Iya, iya. Cepu gitu, makanya dia dibully gitu ya. Kalau kakak? Kalau ngebully nggak pernah dan dibully juga nggak pernah. Cuman dulu masih SD ya, nggak temenan lagi tuh. Nggak Iya. usah kawan ini gitu. Udah satu kelas tuh. Jadi provokator lah ya? Terus juga dulu kalau aku masih SD tuh ada bos-bosan, bosnya ini, bosnya itu. Oh, ketua geng. Oh iya, bersirkel nggak sih dulu nanti, SD? nanti kalau kata bosnya nggak usah kawan ini, nggak usah dikawani semua Nanti dia ikutan. nggak dikawani. Iya, kalau dia ngawani Iya. dia ikutan nggak dikawani gitu sih. Terus nanti mulutnya kayak gini. Kayak Gini dia, gini. Dan dulu aku tuh Gitu. bapak aku polisi kayak gitu ya. Iya. Ngangkat profesi orang tua Iya. padahal enggak. Padahal bapak Kalau masih SD itu sering nanti
misalkan ada temen nih kan punya barang, dia nggak mau kalah, aku juga di rumah punya gitu. Iya, tapi nggak boleh bawa sama mamaku. Iya, ya. benar. Iya. Jadi kamu nggak sempat pernah nggak kamu dipukul gitu atau di Oh, nggak pernah sih. ngasarin nggak ya? Kalau kamu ngasarin orang pernah? Sering Enggak sih, aku dulu baik orangnya pendiam. Alhamdulillah ya. Baik ya, baik. Berarti garangan kakak ini tadi ya kan? Iya. Enggak sih, kita garang kalau kita diganggu. Iya, emang biasa manusia gitu. Iya. Binatang aja gitu ya, apalagi Iya. kita. Ya. Kita lagi diem, jangan digarain. Semua manusia pasti nggak suka. Bener banget. Langsung aja kita ke pertanyaan kelima nih. Apa kata-kata motivasi dari guru atau seseorang yang pernah kalian dengar dan ingat? Yang masih diingat nih ya, jadi boleh lah langsung di Dari guru, biasanya guru spesial gitu ya. ya atau bahkan orang diingat lain terus. yang pernah diterima ya kan motivasinya Mulai itu boleh dari, banget. dari kakak. Kalau aku sih ingat dari ini omongan dari beberapa guru ya, dia pernah bilang kan, kejar pendidikan karena pendidikan tuh penting, dan juga kita kalau mimpi tuh kalau bisa setinggi mungkin gitu, setinggi mungkin. Di ruang Biar kalau 210. misalkan nggak kecapai, kita cuma turunnya 1-2 tingkat aja gitu. Kalau aku tuh punya mimpi tinggi gitu. Jadi tuh bakal kakak ingat terus ya. Iya, pendidikan intinya penting. Itu guru yang bilang itu waktu SD, SMP, atau sekarang kak? Dari SMP ke SMK sampai sekarang juga banyak guru ngomong gitu, yang penting tuh pendidikan. Semoga dicapai omongannya. Iya. Pasti. Dan karena kan motivasi ini salah satu apa ya ucapan iya penggerak kita, pensupport kita juga ya kan. Nah kalau kakak itu Aku pernah diiniin sama guru, katanya kakak punya cita-cita jadi pramugari kan. Kakak punya cita-cita jadi pramugari, katanya gitu. Kejar cita-citanya ya kak, biar nanti kalau udah tergapai biar ibu bisa naik pesawat sama kakak gitu katanya. Terus haru ya yang satu Iya. ini. pasti tahu dong ya tadi kita ketika dibahas ketika dikasih motivasi dan karena kita tadi juga udah bahas cita-cita ya di awal, berarti udah tahu dong maksudnya ini apa ya kan, pasti nggak jauh dari pramugari. Benar banget. Berarti tuh diingat terus ya kak. Iya. Soalnya Harus kan dilaksanain. mm-mm. Tapi biasanya nih ya ngomong-ngomong motivasi, nggak semua motivasi yang orang kasih ke kita tuh kita terima kak. Iya, bener Biasanya tuh memang ada yang nge-stuck di hati kita. Biasanya kalau kita nge-stuck di hati kita tuh dia spesial, orang yang spesial gitu, Iya, yang bener-bener. kita suka. Tapi tau nggak sih kak, terkadang motivasi itu nggak semua isinya itu baik. Iya. Ada juga omongan kasar, tapi itu motivasi juga loh buat kita biar Tapi kita cara bangkit. penyampaiannya beda. Oh iya. Bisa jadi kayak apa sih ini orang kayak apa ya susah atau bahkan bodoh itu yang bikin kita jadi kayak oh enggak aku nggak kayak gitu, jadi kita bangkit ya kan. Jadi kita Buktiin buktikan gitu kan Iya, ya. bener. Bahwasannya aku nggak kayak gitu. Iya, jadi itu juga termasuk motivasi buat Iya. kita. Semakin dia jatuhin semakin kita Naik gitu. Semakin Why high motivasi high. buat diri kita sendiri gitu supaya terbukti gitu. Iya. Kalau aku tuh nggak kayak gitu sebenarnya, sering banget kan ngomongin itu nih. Ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Pernah nggak sih dijatuhin sama teman dari kata-kata gitu kayak cita-cita kamu nih kak misalnya tinggi banget, terus nggak mungkin itu cita-cita kamu ketinggian, jangan mimpi deh Pernah, cuman bukan temen sih yang ngomong gitu. Siapa kak, boleh cerita dong. Kalau perlu spill deh orangnya nanti biar di Jangan dong, Gitu. jangan. jadi sensor ya. Itu dari keluarga sih. Oh iya pernah juga sih. Iya, emang biasanya keluarga sih yang kayak gitu. Bukan yang ngedukung, tapi kalau orang tua ngedukung, keluarga ini. Iya. Salah satu Kak? saudara. Dikatain gimana? Ya itu, tinggi banget cita-citanya gitu lah, susah gak apa kan nyakiti deh. Tapi terus di dalam hati kamu gimana tuh kak? Kesel kayak aku mau bukti aku bisa loh gitu. Sampai nangis nggak? Nangis dalam hati doang, tapi aku situ diam aja, sedih lah ya. Tapi justru itu kamu harus semangat. Iya kan? pasti dong, Iya, gitu iya kan. buktikan. Kalau Kalau aku sih nggak pernah, cuman dulu ada keluarga yang bilang mau pengen jadi apa gitu kan, jadi dokter. Nah dulu cita-cita aku itu pengen jadi dokter. kita semua pengen jadi Beli dokter. dulu Jadi pengen dokter, kecil kan. Enggak. Jadi dokter, guru dulunya. Iya guru dokter. Cuman karena aku emosional, aku ganti profesi aja. Nanti anak-anak nangis pulang nggak mau sekolah gara-gara aku. Iya benar. Dulu pengen jadi dokter, cuman karena keluarga ini Nggak katanya bukan nggak dukung.
katanya kakak yakin jadi dokter, katanya gitu kan. Dokter itu kan tinggi sih ininya, apa namanya, resikonya kan tinggi itu. Iya, bener banget. Jadi aku mikir lagi, aku juga nggak terlalu berani sama yang namanya darah gitu kan. Ya udah, aku disaranin buat masuk ke pramugari aja gitu kan. Kebetulan kan kakak juga udah cocok nih jadi pramugari, tinggal ini aja katanya. Cuman Iya, kalau udah good looking soalnya. Iya benar. cuman kalau misalnya dibilang nggak, jangan yang ini, jangan yang itu, nggak cocok gini-gini tuh nggak pernah. Berarti semuanya inilah ya, Iya, ngedukung ya. support ingin jadi apa gitu. Keren. Oke, lanjut aja kita ke pertanyaan ke-6 nih. Langsung aja. Kak Yusri ya. Menurut kalian apa yang akan terjadi pada kehidupan kalian 5 tahun lagi setelah tamat dari SMK Multikarya? 5 tahun. Mau dijawab? Muda menurut nih, Iya. menurut saya sih Sebelumnya Tapi kalau misalnya bicara menurut Iya. ya, kita tuh nggak tahu ya kepuasan. planning kita. Iya. Tapi kan beda ya. Iya. Lebih ke planning aja sih. 5 tahun ke depan itu mau jadi apa dan Karena planning kita sekarang belum tentu terjadi. iya pengennya sih 5 tahun ke depan itu sukses sih, jadi cita-cita tergapai, ngebahagiain. nanti kita ketemuan ya di pesawat. ngebahagiain kedua orang tua tentunya tuh pasti Itu kan. wajib ya. Dan ngebungkam mulut-mulut orang yang pernah yang Yang pernah ngerendahin tadi. ngerendahin, yang pernah ngejatuhin Sampah kita. ya, nggak punya hati. Trash. Sampah terlalu kasar, trash. Gitu. Itu sih pengennya sukses aja di masa depan. Kira-kira 5 tahun lagi umur kakak berapa tuh? Spill dong. 22 kali. Iya, 22. 5 tahun ke depan masih 22. Terlalu Iya. muda. Tamat kuliah lah ya. Iya, Masih lah gitu ya. satu lah tamat Kalau boleh kuliah. diceritain, kakak lagi ngapain tuh ya? Lagi capek-capeknya. Lagi capek-capeknya ngehadipin kedewasaan ini, lagi capek-capeknya nyari jati diri. Iya, bener banget tuh. Lagi Oh, nyari lagi jati kuliah tuh diri ya, tuh. kan? Ya, sudah selesai Sudah dong. selesai kalau di umur dong. segitu. Kalau umur saya, segitu. Iya, kalau misalnya nih ya di umur segitu, kan kita pasti udah pada selesai dengan pendidikan kita ya, mulai dari universitas atau pekerjaan juga udah bisa ngumpul uang. Nah, kira-kira nih planning ke depan itu kalau misalnya nikah mau di umur berapa? 24, 25 itu kan pengennya Standar sih di ya, situ perempuan. standar Iya. perempuan. Karena kalau kita nikahnya terlalu lama juga itu tuh susah Hamilnya dapat ya. keturunan. Takut apa dewasa takut Iya. main. Kalau kandungan tuh kalau kita udah berumur juga Iya, bayar, itu tuh resikonya susah. besar, Iya, susah. bener-bener. Berarti dari targetnya ya? Iya, Kalau ada targetnya. kakak sendiri gitu nih. Kalau aku sih pengennya 5 tahun ke depan udah kerja ya pastinya. Iya, bener. Kan kita 4 tahun iya udah kerja, karena aku juga kan pengen kerja sambil kuliah. Jadi aku begitu tamat kuliah pengennya udah kerja, udah sukses, dan aku pengen punya usaha lah. Usaha apa tuh spill kak? Oh, aku tuh Kayak pengen doa juga kan? Iya, amin. Aku tuh sebenarnya pengen usaha tuh toko baju Oh, di pusat pasar atau butik gitu. Itu aku pengen banget. kita pemiliknya lagi Iya, sekarang, ownernya Kak. gitu. Nah. Keren ya. Nanti kalau misalnya kita datang beli baju, party nggak? Bisa dong. Gratis dong. Bisa boleh. Versi kakak nikah di umur berapa kakak? Berapa ya? 24, 25 juga kayaknya. Cuman nggak tahu ya takdirnya gimana. Kalau Iya. jodoh datangnya cepat ya kan, kita juga nggak bisa nolak loh. Iya benar. Tapi mau sukses dulu deh. Iya. Iya. Karena kita Minimal- nggak bisa bergantung sama laki-laki. Benar. Kita betul juga banget. harus punya kerjaan dong. iya. Minimal punya penghasilan sendiri Kita ya. jadi biar nggak bisa biar nggak Iya. direndahi kitanya Iya, kan. kita harus Pasti juga independent bisa gitu. woman. Iya. Bener banget. Tapi Wonder Woman. ya tapi ingat dulu diri kita kalau capek istirahat. Iya. Iya dong. Kita juga harus punya value ya kan dari hidup kita harus Apalagi wanita ya. Iya. setinggi-tinggi mungkin. Iya benar. Walaupun jatuhnya di dapur juga ya kan. Biar laki-laki itu nggak mandang kita tuh sebelah mata. Iya. Apalagi biasanya ya, Nggak biasanya sepele. mertua itu yang kalau misalkan menantunya nggak satu tuh ya kan. Ngejulit nih dia ya. Ngejulitin. Nanti Kalau- ipar-iparnya kita jadi apa gitu. Tapi jadi kita ada value ya kan. Iya, nggak aku direndahin aku gitu. pegawai direktur keuangan. PNI, PNS gitu kan. Bener-bener. Soal dapur tadi kita balik ke dapur juga ya kan kak. Tapi dapurnya beda Beda dong. dong. Jadi kalau kita juga apa sukses Beda ya dong kan. pasti. Soal ya tadi kan udah tuh 5 tahun pengen apa gitu kan cita-citanya karirnya. Lebih spesifiknya nih kak, kakak 5 tahun tuh pengen punya mobil apa, rumah apa gitu misalnya, pengen jalan-jalan ke luar negeri kan? Aduh, kalau dikasih sih saya pengennya punya Ferrari kali ya. Iya.
Yang satu-satunya di Indonesia kalau Iya. dia. Kalau dikasih, yang mudah-mudahan aja, doain aja. Semoga cita-cita dan harapan kita semua ini terwujud ya. Buat teman-teman tentunya yang udah nonton podcast kita hari ini, terima kasih banyak ya. Terima kasih udah khususnya. stay tune. Iya. Stay tune. Langsung aja kita akhiri dengan bye bye. Sampai jumpa di